Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anxiety disorder atau gangguan kecemasan dan juga insomnia. Kelompok ada Intan Anissa Pratiwi, Dia Suci Rahmawati, Elsan Nurifda, dan Fatimah Azahra. Untuk definisinya sendiri, anxiety disorder atau gangguan kecemasan merupakan gangguan mental yang sering terjadi yang mencakup sekelompok kondisi yang memiliki kecemasan ekstrim atau patologis sebagai gangguan utama suasana hati atau nada emosional. Selanjutnya, untuk prevalensi dari anxiety disorder ini diperkirakan terjadi pada 301 juta orang di dunia, termasuk 58 juta diantaranya yang merupakan anak-anak dan remaja. Sementara itu, pada tahun 2023, terdapat 4% jumlah penduduk di dunia yang mengalami gangguan kecemasan. Tingginya angka penderita tersebut menempatkan GAD sebagai gangguan mental paling umum di dunia. GAD diketahui lebih banyak dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki dengan prevalensinya 3% pada perempuan dan 1,5% pada laki-laki. Prevalensi gangguan panik berat, gangguan kecemasan sosial, dan GAD meningkat sering bertambahnya usia. Sebagian besar remaja dengan gangguan panik atau agorafobia diketahui mengalami kecemasan yang berat. Untuk klasifikasinya dibagi menjadi beberapa jenis. Untuk anxiety disorder itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada generalized anxiety disorder, di mana yang ditandai dengan perasaan cemas dan khawatir secara terus-menerus, tidak terkendali dan terjadi lama kurang lebih 6 bulan. Dan biasanya juga ditandai dengan gejala fisik berupa rasa gelisah, rasa cemas, rasa kelelahan, sulit untuk berkonsentrasi, dan mudah marah. Lalu yang kedua ada panic disorder, di mana ini terjadi secara tak terduga dan spontan. Dan juga tiba-tiba rasa takut, setidaknya itu terjadi 1 bulan dan berlangsung selama 20 hingga 30 menit. Yang ketiga ada social anxiety disorder. Di sini ditandai dengan ketakutan terhadap satu atau lebih sosial dan diawasi oleh orang lain. Terjadi selama kurang lebih 6 bulan dan rata-ratanya itu pada usia remaja. Yang keempat ada spesifik fobia, dan di mana terjadi secara terus-menerus terhadap objek atau situasi tertentu seperti ketinggian dan serangga. Lalu untuk etiologinya dapat disebabkan oleh stres, trauma, kondisi fisik seperti diabetes atau penyakit penyerta lainnya seperti depresi, dapat juga karena genetik, karena faktor lingkungan seperti pelecehan anak dan penyalahgunaan obat. Selanjutnya di sini ada faktor risiko dari anxiety disorder. Yang pertama yaitu usia. Masa dewasa akhir 36 sampai 45 tahun, karena masa ini disebut dengan masa tengah baya yang berada antara peralihan masa dewasa dan usia lanjut. Yang kedua ada pekerjaan, tuntutan pekerjaan yang tinggi, ketidakseimbangan kehidupan kerja, trauma di tempat kerja merupakan beberapa faktor utama yang dapat berdampak pada kesejahteraan mental seseorang. Yang ketiga ada jenis kelamin, di mana perempuan lebih rentan mengalami gangguan kecemasan dibandingkan dengan laki-laki karena perempuan memiliki sifat yang lebih sensitif atau peka terhadap suatu keadaan. Yang keempat ada pendidikan, faktor-faktor seperti tekanan akademis, masalah keuangan, penyesuaian sosial, juga sifat kompetitif dari lingkungan, ditambah juga ekspektasi yang terlalu tinggi dari diri sendiri maupun orang lain dapat menimbulkan perasaan stres dan kecemasan. Yang kelima ada faktor individu seperti ciri kepribadian, riwayat kesehatan mental sebelumnya, dan mekanisme penanggulangan emosi juga dapat berperan menentukan kerentanan seseorang terhadap kecemasan. Yang keenam ada status pernikahan, di mana individu yang sudah menikah itu lebih kecil kemungkinannya mengalami gangguan panik dibandingkan individu yang belum menikah. Selanjutnya adalah patofisiologi dari anxiety disorder, di mana awalnya itu karena ada paparan dari stresor yang menyebabkan hipotalamus di otak ini diaktifkan. Kemudian hipotalamus melepaskan CRH atau corticotropin releasing hormone. Kemudian CRH ini merangsang kelenjar pituitari atau hipofisis untuk melepaskan ACTH atau adrenocorticotropic hormone. ACTH kemudian merangsang kelenjar adrenal yang ada di atas ginjal untuk menghasilkan dan melepaskan kortisol, yaitu hormon stres utama.
Nah, kortisol ini memiliki peran penting dalam mempersiapkan tubuh untuk menghadapi stres seperti meningkatkan tekanan darah dan kadar glukosa darah. Tapi, jika produksi kortisol ini berlangsung secara terus-menerus karena stres kronis, hal ini bisa berdampak negatif pada fungsi otak. Kadar kortisol yang tinggi dan berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf pusat, terutama di area otak seperti amigdala dan hipokampus yang mengatur emosi dan memori. Hal ini bisa menyebabkan kecemasan atau anxiety, perubahan suasana hati, mood swing, dan depresi. Nah, dalam kondisi normal, si kortisol ini akan memberikan umpan balik negatif ke hipotalamus dan kelenjar pituitari untuk menghentikan pelepasan CRH dan ACTH. Namun, pada orang dengan gangguan kecemasan, sistem umpan balik ini bisa terganggu sehingga si kortisolnya tetap tinggi. Kemudian untuk manifestasi klinis dari gangguan kecemasan yang umum itu meliputi gejala psikologis dan juga kognitif, yang mana gejala psikologis dan kognitif ini berupa kecemasan berlebihan, kekhawatiran yang sulit dikendalikan, merasa tegang atau gelisah gitu, terus sulit berkonsentrasi atau pikirannya kosong. Nah, kemudian untuk gejala fisiknya itu dapat berupa kegelisahan, kelelahan, ketegangan otot, gangguan tidur, dan irritabilitas. Nah, irritabilitas di sini itu seperti sifatnya itu contohnya kayak mudah marah, mudah tersinggung gitu, terus gampang kesal. Nah, kemudian untuk manifestasi klinis dari panic attack itu juga sama, melibatkan antara gejala psikologis dan juga gejala fisik. Nah, yang mana gejala psikologisnya untuk panic attack ini berupa depersonalisasi atau merasa terlepas dari diri sendiri. Kemudian ada derealisasi, itu perasaan terlepas dari lingkungan seseorang. Kemudian ketakutan, kehilangan kendali, dan menjadi gila atau bahkan bisa menyebabkan meninggal atau kematian. Kemudian untuk gejala fisik dari panic attack ini itu berupa gangguan perut seperti mual, muntah, kemudian nyeri atau ketidaknyamanan pada dada, kemudian dapat menggigil, tremor atau bergemetar, pusing atau kepalanya terasa ringan, terus perasaan tercekik, sensasi panas berkeringat, kemudian ada palpitasi atau jantung berdebar, parestesia atau kesemutan atau mati rasa, kemudian sensasi sesak nafas atau tercekik, dan takikardia atau detak jantungnya itu cepat. Manifestasi klinis dari gangguan kecemasan sosial itu meliputi adanya ketakutan akan hal-hal diselidiki oleh orang lain, kemudian takut akan dinilai negatif, misalkan dipermalukan atau ditolak gitu. Terus takut juga pada situasi-situasi seperti makan atau menulis di depan orang lain, berinteraksi dengan figur otoritas, atau berbicara di depan umum, berbicara dengan orang asing, dan bahkan penggunaan toilet umum. Nah, gejala kecemasannya ini seperti wajah memerah atau blushing, kemudian kupu-kupu di perut atau perasaan gelisah di perut, kemudian diare, tersandung kata-kata atau gugup saat berbicara, lalu ada berkeringat, takikardia, jantung berdebar cepat, dan juga tremor atau gemetar. Maksud dari penentu atau specifier di sini itu untuk membedakan tanda dari gangguan kecemasan yang lain gitu. Jadi untuk sebagai ciri spesifik dari gangguan kecemasan sosial, yaitu seperti pertunjukan. Karena kan gangguan kecemasan sosial ini penderitanya itu kan memiliki ketakutan akan hal-hal dan beberapa situasi tertentu seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, yaitu adanya pertunjukan atau show gitu ya. Nah, jadi berlaku hanya jika ketakutan terbatas pada berbicara atau tampil di depan umum. Juga ada tabel manifestasi klinis dari beberapa jenis gangguan kecemasan.
menurut ICD-10 atau International Statistical Classification of Disease. Nah, diantaranya itu ada tadi ada generalized anxiety disorder, panic disorder, social disorder gitu. Nah, tapi di sini itu ada agorafobia. Nah, agorafobia itu fobia yang melibatkan ketakutan meninggalkan rumah, memasuki toko, keramaian, dan tempat umum, atau bepergian sendiri di kereta, bus, atau pesawat. Tandanya. Kemudian ada juga fobia spesifik gitu. Nah, fobia spesifik itu ditandai dengan ketakutan atau penghindaran terhadap objek atau situasi tertentu gitu. Misalkan takut sama hewan atau takut pada sebuah fenomena gitu ya, pada darah atau ketinggian gitu. Lalu juga ada mutisme selektif. Nah, mutisme selektif ini itu kemampuan berbahasa ya. Ada gangguan dalam kemampuan berbahasa dalam beberapa situasi gitu. Namun gagal berbicara dalam situasi yang dapat ditentukan gitu. Terus ada separation anxiety. Nah, separation anxiety itu kekhawatiran yang tidak realistis akan kehilangan gitu, akan potensi kehilangan tentang orang-orang di sekitar pasien gitu ya, dapat mengalami kehilangan atau terjadi peristiwa buruk yang bisa menimpa orang-orang di sekitar pasiennya. Diagnosis dari gangguan kecemasan ini bisa berupa anamnesis ya, atau wawancara menyeluruh gitu ya dengan pasien, kemudian diberikan juga pemeriksaan fisik dan penunjang sederhana gitu ya, ditandai dengan peningkatan frekuensi nadi, nafas, dan tanda peningkatan aktivitas saraf simpatis lainnya, terus perubahan berat badan, kemudian dilakukan juga pemeriksaan status mental gitu ya, dilihat suasana hatinya gitu ya, apakah dia kehilangan minat atau kesenangannya, terus kecemasan atau kekhawatirannya itu sangat terlihat gitu ya, atau menonjol. Ada bagian untuk menilai awal gitu ya, penilaian awal pada gejala kecemasan yang dialami pasien gitu ya, jadi screening awal gitu. Nah, itu dimulai dari apakah ini tuh kecemasan atau bukan gitu. Nah, melihatnya itu dengan ditandai kayak rasa cemas yang berlebihan gitu ya, ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan, terus rasanya jantung berdebar gitu ya, kencang gitu ya, jantung berdebar kencang, gemetar, sesak nafas atau pusing. Nah, kalau jawabannya tidak, maka kemungkinannya itu bukan kecemasan dan dipertimbangkan untuk diagnosis lain. Tapi kalau jawabannya iya, maka pasien ini artinya mengalami gangguan kecemasan. Nah, kemudian tingkat keparahannya dilihat apakah gangguan kecemasan ini tuh termasuk ke dalam golongan yang berat atau tidak. Nah, cirinya itu seperti kayak pasiennya ini mulai mengalami kesulitan bernafas, sangat tertekan gitu ya, terus tidak mampu berkonsentrasi. Kalau misalkan jawabannya iya, maka pasien termasuk ke dalam golongan kecemasan yang berat gitu. Ini tuh segera di manage atau ditangani gitu ya gejala beratnya, kayak disarankan untuk melakukan teknik pernafasan lambat untuk membantu meredakan gejala fisiknya. Tapi kalau jawabannya tidak, artinya belum termasuk ke dalam golongan yang berat. Gitu. Kemudian kita gali lagi lebih lanjut informasinya untuk menentukan apakah ini teh gangguan masuk ke dalam gangguan kecemasan atau bukan gitu. Nah, pertanyaannya itu bisa
gejala yang timbul tuh apa aja, terus mulai dari kapan, udah berapa lama gitu ya gejalanya ini muncul. Nah, setelah itu kita mulai kan tadi sudah bertanya informasi-informasinya itu setelah dikumpulkan, maka kita cek apakah informasi yang didapat tadi memenuhi kriteria diagnostik dari gangguan kecemasan, kayak misalkan gangguan panik gitu ya, atau gangguan kecemasan sosial, atau gangguan kecemasan umum. Nah, jika tidak memenuhi gitu ya, atau tidak memenuhi kriteria diagnostiknya, maka dipertimbangkan diagnosis lain dan bukan masuk ke dalam gangguan kecemasan. Nah, tapi kalau jawaban iya gitu ya, termasuk gitu ya, memenuhi kriteria-kriteria diagnostik untuk salah satu atau lebih dari gangguan kecemasan, maka dilakukan treatment atau penanganan atau pengobatan. Nah, penanganan untuk pengobatannya ini bisa menggunakan panduan praktik klinis gitu ya, untuk merencanakan treatment apa yang cocok untuk mengatasi kecemasan yang dialami oleh pasien. Ada screening yang bisa dilakukan, atau kuesioner yang bisa diberikan kepada pasien sebagai bentuk diagnosis. Untuk generalized disorder, anxiety disorder ini bisa menggunakan GAD-7 screening tool. Kemudian untuk panic attack ini bisa menggunakan PHQ PD screening tool. Dan ini untuk contoh kuesioner untuk menilai social anxiety disorder. Selanjutnya, algoritma terapi dari anxiety disorder. Yang langkah pertama yang dilakukan yaitu diagnosis generalized anxiety disorder, kemudian lakukan evaluasi komorbiditasnya seperti adanya resiko bunuh diri, insomnia, penyalahgunaan zat, kepatuhan terhadap pengobatan, potensi kehamilan, dan lansia. Untuk langkah pendekatan terapinya yaitu ada psikososial dengan mempertimbangkan PST atau psikososial terapi. Dapat juga diberikan medikamentosa jika gejala berat atau pasien tidak merespon PST. Medikamentosa ini diberikan SSRI atau SNRI dan lakukan evaluasi setelah 4-6 minggu dengan dosis adekuat. Untuk langkah ke-6, dilakukan penilaian respon terhadap obat awal. Jika respon memadai, maka dilanjutkan terapi minimal 1 tahun. Jika tidak adekuat, diperiksa kembali apakah durasinya dan dosisnya cukup. Jika belum, dilanjutkan terapi hingga cukup atau adekuat trial. Jika hanya ada respon parsial dan jika ada insomnia, dapat diberikan pertimbangan terapi tambahan yaitu hipnotik non-BZD atau hipnotik non-benzodiazepin seperti zolpidem. Diberikan juga obat sedatif lain seperti mirtazapin dan trazodon, diberikan juga antihistamin sedatif jika perlu. Jika respon belum maksimal atau non-respon, augmentasi dengan buspirone, pregabalin, SGAS, atau antipsikotik atipikal seperti aripiprazol, dan PST juga dapat ditambahkan. Atau pada kotak nomor 11 itu bisa juga switch ke antidepresan lain dari kelas berbeda, misalnya dari SSRI ke SNRI atau sebaliknya. Untuk langkah 12, jika terapi augmentasi atau switching telah diberikan, dilakukan evaluasi kembali apakah pasien menunjukkan respon. Jika ada perbaikan atau remisi, dilanjutkan pengobatan selama minimal 1 tahun, dan jika respon tidak memadai, dilakukan evaluasi lagi apakah pasien memiliki komorbiditas yang signifikan seperti depresi berat, gangguan bipolar, gangguan kecemasan lain selain GAD. Jika ada komorbiditas, lanjut ke salah satu dari langkah 14, 15, 16, tergantung diagnosisnya. Untuk langkah 14 yaitu komorbid dengan depresi. Dipastikan dosis antidepresan cukup
atau lakukan augmentasi dengan bupropion, buspirone, SGA atau antipsikotik atipikal. Dan jika depresi berat dapat dipertimbangkan terapi ECT atau elektrokonvulsif terapi. Untuk langkah 15 yaitu komorbid dengan bipolar stabil ditambahkan penstabil mood seperti antikonvulsan dan SGA dan perlu pemantauan laboratorium sesuai jenis obat. Untuk langkah 16 yaitu komorbid dengan gangguan kecemasan lain. Penata laksanaannya disesuaikan dengan jenis gangguan. Untuk panic disorder dapat diberikan TCA, SSRI atau SNRI atau BZD. Untuk social anxiety disorder dapat diberikan benzodiazepin, SSRI, SGA, pregabalin atau levetiracetam. Dan jika tidak ada komorbiditas, maka dilanjutkan ke langkah 17, yaitu switching ke kombinasi lain, seperti kombinasi dari SSRI, SNRI, NASSA, atau TCA, dan dapat menambahkan obat ketiga dari kelas berbeda dan menambahkan juga psikoterapi PST bila belum digunakan. Untuk selanjutnya ada penilaian akhir di langkah 18, yaitu evaluasi lagi efektivitas kombinasi baru. Jika adekuat, terlanjutkan terapi selama minimal 1 tahun. Jika tidak membadai atau non-respon, dilanjutkan ke langkah terakhir. Untuk langkah 19, yaitu re-evaluate diagnosis. Jika semua intervensi gagal, dilakukan evaluasi ulang diagnosis GAD ini dengan mempertimbangkan apakah dosis awal mungkin keliru dan mempertimbangkan gangguan kepribadian, gangguan psikotik laten, atau gangguan medis lain. Kemudian ada algoritma terapi dari panic disorder atau gangguan panik. Untuk langkah awalnya dilakukan penilaian awal, apakah pengobatan diperlukan secara mendesak untuk mengembalikan fungsi pasien dan pasien tidak memiliki riwayat penyalahgunaan zat. Jika tidak, diberikan SSRI atau venlafaxine XR selama 12 minggu dan jika iya diberikan benzodiazepin jangka pendek selama 2-4 minggu bersamaan dengan SSRI atau venlafaxine XR selama 12 minggu. Kemudian dilakukan evaluasi respon setelah 12 minggu, apakah terdapat respon yang adekuat terhadap terapi awal dan jika iya, terapi dilanjutkan selama 12-24 bulan dan jika tidak dilakukan ke langkah berikutnya yaitu switching antidepresan. Apakah terdapat respon adekuat setelah switching dengan pilihan switching yaitu SSRI lain, venlafaxine, imipramine dan jika iya lanjutkan terapi dan jika tidak lanjutkan ke terapi kombinasi. Langkah selanjutnya ditambahkan obat kedua atau augmentasi yang jika switching tidak efektif, maka dapat ditambahkan salah satu dari benzodiazepin, gabapentin, SGA, atau psikotik generasi kedua atau augmentasi antidepresan sebelumnya. Untuk langkah terakhir yaitu evaluasi respon terhadap augmentasi, apakah memberikan respon yang memadai, jika iya terapi dilanjutkan, jika tidak pertimbangkan evaluasi ulang diagnosis atau kombinasi terapi yang lebih kompleks. Kemudian algoritma terapi gangguan kecemasan sosial atau SAD dengan langkah awal diberikan obat pilihan utama yaitu SSRI atau venlafaxine XR dengan durasi awal 12 minggu. Kemudian dilakukan evaluasi respon setelah 12 minggu. Jika respon adekuat, lanjutkan terapi selama 6-12 bulan. Jika respon parsial, dipertimbangkan augmentasi dengan buspirone dan clonazepam. Jika tidak ada respon, dapat diganti ke SSRI lain atau venlafaxine XR, dan jika tidak adekuat setelah switching, dapat diganti ke penelzin atau antidepresan golongan MAOI, monoamin oksidase inhibitor. Untuk langkah lanjutan, jika penelzin gagal, dipertimbangkan gabapentin atau pregabalin karena keduanya merupakan agen anti kecemasan off-label dengan bukti pendukung yang cukup kuat. Jika respon diperoleh di tahap manapun, dilanjutkan terapi pemeliharaan selama 6-12 bulan. Untuk terapi farmakologi dari anxiety disorder ini ada tabel dari yang kita kutip dari Dipiro edisi 12.
Nah, untuk jenis generalized anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum itu, first line-nya itu atau lini pertamanya menggunakan duloxetine, escitalopram, paroxetine, sertraline, atau venlafaxine XR atau extend release. Nah, untuk lini keduanya bisa menggunakan benzodiazepin atau buspirone atau imipramin dan pregabalin. Nah, untuk terapi alternatifnya bisa menggunakan hidroksizin atau quetiapin. Nah, untuk panic attack disorder itu bisa menggunakan obat dari golongan SSRI atau selective serotonin reuptake inhibitor dan venlafaxine XR. Untuk lini keduanya bisa menggunakan alprazolam, citalopram, clomipramin, clonazepam, dan imipramin. Lalu untuk terapi alternatifnya bisa menggunakan penelzin untuk gangguan kecemasan sosial atau social anxiety disorder itu bisa menggunakan lini pertamanya itu escitalopram, fluvoxamine CR atau control release, lalu ada sertraline dan bisa juga menggunakan venlafaxine XR atau extend release. Nah, untuk lini keduanya bisa menggunakan clonazepam dan citalopram. Untuk terapi alternatifnya bisa menggunakan gabapentin, phenelzin, dan pregabalin. Ini ada golongan benzodiazepin. Nah, golongan benzodiazepin ini bekerjanya itu dengan menghambat aktivitas GABA atau gamma aminobutyric acid. Nah, efek samping yang biasanya timbul itu adalah adanya gangguan kognitif, agitasi, ataksia, penglihatan kabur, mulut kering, hipotensi, dan tidak nafsu makan. Lalu untuk golongan SSRI atau selective serotonin reuptake inhibitor itu bekerja dengan menghambat penyerapan kembali serotonin di otak. Nah, efek samping yang biasa muncul untuk golongan SSRI ini itu adalah menurunkan libido, disfungsi ejakulasi, jitteriness syndrome, kenaikan berat badan, dan sakit kepala. Untuk golongan SNRI itu bekerja dengan menghambat penyerapan kembali serotonin dan norepinefrin di otak sehingga meningkatkan kadar neurotransmitter di sinaps gitu. Nah, efek samping yang biasanya muncul itu ada insomnia, mulut kering, kenaikan tekanan darah, disfungsi seksual, anoreksia, penurunan berat badan. Kemudian untuk antidepresan trisiklik, golongan antidepresan trisiklik ini bekerja dengan menghambat pengambilan neurotransmitter 5-hidroksitriptamin dan noradrenalin. Nah, efek sampingnya itu seperti hipotensi ortostatik, kemudian efek kolinergik, glaukoma, aritmia, dan hiponatremia. Selanjutnya ada obat golongan MAOI monoamin oksidase inhibitor. Mekanismenya menghambat aksi dari monoamin oksidase. Efek sampingnya nyeri dada, sakit kepala, mulut kering, radang, tenggorokan, kram otot, ulcerasi mulut, dan insomnia. Kemudian ada golongan azapiron, contoh buspirone. Mekanismenya berinteraksi dengan reseptor serotonin 5-HT1A, bertindak sebagai agonis parsial. Efek sampingnya mual, nyeri perut, mengantuk, pusing. Kemudian ada golongan antipsikotik generasi 2, contohnya quetiapin. Mekanismenya memblokir reseptor dopamina 2 serta aksi antagonis reseptor serotonin 5-HT. Efek sampingnya metabolic syndrome, sedasi, ataksia, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan, sakit kepala. Kemudian ada golongan dipenilmetan, contohnya hidroksizin. Mekanismenya adanya aktivitas pada reseptor serotonergic atau 5-HT2 di otak yang dapat berkontribusi terhadap efek anti kecemasannya. Efek sampingnya depresi SSP, misalnya pusing, mengantuk, reaksi berat pada tempat suntikan setelah pemberian intramuskular. Kemudian ada golongan antikonvulsan, contohnya pregabalin. Mekanisme kerjanya menekan terlepasnya neurotransmitter eksitatori sehingga mencegah eksibilitas neuron dan sensitasi sentral. Efek sampingnya mengantuk, pusing, diare, mual, sakit kepala.
Selanjutnya ada 4 golongan benzodiazepin anxiety-gen. Yang pertama ada alprazolam, lalu chlordiazepoksid, clonazepam, clorazepat, diazepam, lorazepam, dan oxazepam. Lalu untuk golongan non-benzodiazepin anti-anxiety agent for GAD ini dari antidepresan. Yang pertama duloxetin, escitalopram, imipramin, paroxetin, sertralin, venlafaxine XR, vilazodon, vortioxetin. Untuk golongan azapron ini ada busipron. Untuk golongan dipenilmetan ada hidroxyzin. Untuk golongan anti-seizure medication ada pregabalin. Untuk second generation antipsikotik ada quetiapine XR. Di sini ada obat yang digunakan untuk mengatasi social anxiety disorder, ada golongan SSRI, SNRI, lalu ada benzodiazepin, MHA, dan alternatif agent. Selanjutnya untuk mengatasi panic disorder itu ada yang pertama golongan SSRI itu ada citalopram, lalu ada escitalopram, lalu ada fluoxetine, lalu ada fluvoxamine, lalu ada paroxetine dan sertralin. Lalu untuk golongan SNRI itu ada venlafaxine SR, dan untuk golongan benzodiazepin itu ada alprazolam, clonazepam, lalu ada diazepam dan lorazepam. Lalu ada untuk TCA itu ada imapiramin, dan untuk golongan MOI-nya itu ada penelzim. Untuk terapi non-farmakologinya, yang pertama ada psikoedukasi yang mencakup informasi mengenai penyebab atau etiologi dan pengelolaan GAD. Pasien dengan gangguan kecemasan harus diarahkan untuk menghindari kafein, nikotin, pil diet, dan konsumsi alkohol yang berlebihan. Kemudian ada konseling jangka pendek. Yang ketiga, memanajemen stres. Yang keempat, psikoterapi yang memiliki peran membutuhkan terapi psikologis baik sendiri maupun dikombinasikan dengan obat anti kecemasan untuk mengatasi rasa takut dan mempelajari cara mengelola kecemasan dan kekhawatiran. Selanjutnya ada terapi berbasis kesadaran dan olahraga. Selanjutnya ada outcome terapi yang pertama untuk remisi dengan gejala kecemasan minimal dan tidak ada gangguan fungsional. Selanjutnya ada definisi insomnia sendiri, di mana merupakan keluhan medis yang menyebabkan tekanan akibat perasaan tidak dapat tertidur pada waktu tidur yang menyebabkan terganggunya produktivitas karena kelelahan atau rasa kantuk di siang hari. Menurut data dari National Sleep Foundation pada 2018, insomnia pada seluruh dunia menduduki angka 67%, di mana terdapat 1.508 individu di Asia Tenggara. Menurut data dari WHO, sekitar 3,6% populasi dunia mengalami gangguan kecemasan secara global. Di Indonesia, berdasarkan data tahun 2018, prevalensi individu yang mengalami gangguan kesehatan psikologis, termasuk gejala kecemasan dan depresi, mencapai sekitar 26,5 juta jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 4% dalam 5 tahun terakhir dari sekitar 14 juta jiwa. Selanjutnya untuk insomnia sendiri ada klasifikasinya berdasarkan penyebab. Yang pertama ada insomnia primer, di mana di sini pasiennya tidak merasa tertidur. Lalu penyebabnya itu berhubungan dengan kebiasaan sebelum tidur, pola tidur, dan lingkungan tempat tidur. Yang kedua ada insomnia sekunder karena gangguan irama, lalu kejiwaan, masalah neurologi atau masalah medis lainnya, dan atau reaksi obat. Untuk klasifikasi berdasarkan waktu terjadinya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kronik insomnia, itu terjadi lebih dari 3 malam setiap minggunya dan terus berlangsung selama lebih dari 1 bulan. Yang kedua itu ada transient sekunder, itu kejadian tertentu yang berlangsung sementara, biasanya itu menimbulkan stres dan dapat dikenali oleh pasiennya sendiri. Lalu yang ketiga itu ada short term insomnia, itu berlangsung kurang dari 3 minggu dan biasanya disebabkan oleh kejadian stres yang lebih persisten, seperti kematian salah satu anggota keluarganya. Lalu yang keempat itu ada cyclical insomnia, terjadi akibat ketidakseimbangan antara tidur dan bangun, terjadi sementara ataupun seumur hidup.
Selanjutnya ada klasifikasi berdasarkan gejala. Yang pertama ada psychological insomnia. Itu terjadi bersamaan dengan kecemasan dan kekhawatiran yang berlebihan mengenai tidur dan sulit tidur, dan terjadi pada usia remaja dan juga kelompok usia dewasa. Yang kedua ada inadequate sleep hygiene, disebabkan oleh kebiasaan tidur yang buruk yang membuat penderitanya tetap terjaga atau membawa gangguan pada jadwal tidurnya. Selanjutnya yang ketiga itu ada recurrent insomnia, itu jangka pendek, terjadi karena stres sendiri dan juga terjadi beberapa hari atau beberapa minggu. Lalu ada yang keempat, behavioral insomnia of childhood, itu karena tidak tersedianya kondisi lingkungan yang bisa membantu tertidur. Lalu yang kelima itu ada idiopathic insomnia, itu terjadi pada masa kanak-kanak dan menetap hingga masa hidupnya, dan juga tidak dapat dijelaskan juga untuk penyebabnya. Berdasarkan etiologinya, insomnia dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Untuk primer ini, kondisi tidur malam hari yang terganggu dalam jangka waktu yang lama dan tidak disertai dengan gangguan kecemasan, depresi, nyeri, atau penyakit psikiatri atau ada masalah medis lainnya yang dapat dijadikan sebagai penyebab atas gangguan tidur yang ada. Untuk yang sekunder ini, merupakan jenis insomnia yang berlangsung sementara dan dipicu oleh rasa sakit atau penyakit yang dapat didiagnosis, konsumsi obat-obatan dan alkohol, atau penyebab yang paling umum yaitu kecemasan dan depresi. Kemudian di sini ada faktor risiko dari insomnia. Yang pertama yaitu jenis kelamin, di mana wanita lebih beresiko mengalami insomnia. Meskipun patofisiologinya ini belum diketahui, tapi beberapa penelitian menemukan bahwa penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron diduga berhubungan dengan meningkatnya prevalensi insomnia. Yang kedua ada depresi dan nyeri kronik. Penderita depresi lebih banyak mengalami insomnia dibandingkan penderita tanpa depresi. Hal ini karena sistem dopamin mesolimbik merupakan titik awal yang menarik dalam mengungkap hubungan antara insomnia, nyeri kronik, dan depresi. Karena DA mesolimbik ini memiliki peran langsung dalam regulasi insomnia, nyeri kronik, dan depresi. Yang ketiga, lama penggunaan gadget. Penggunaan gadget yang cukup intens dapat menyebabkan timbulnya beberapa gangguan tidur atau bahkan depresi. Yang keempat, ada stres. Peningkatan hormon stres seperti kortisol dan epinefrin memicu kesulitan tidur. Yang kelima, ada faktor gaya hidup seperti kebiasaan mengkonsumsi alkohol, rokok, kopi atau kafein, kurangnya beraktivitas atau olahraga. Kemudian di sini ada patofisiologi dari insomnia, di mana insomnia ini dapat disebabkan oleh 3 hal. Yang pertama ada lingkungan sosial atau faktor psikologi, gangguan sistem neurotransmitter, dan gangguan sistem hipotalamik pituitari adrenal axis. Yang pertama ada faktor psikologis dan lingkungan sosial, seperti stres karena pekerjaan, belajar, atau masalah pribadi dapat membuat otak kita menjadi aktif terus-menerus dan sulit untuk rileks saat mau tidur. Yang kedua, ada gangguan sistem neurotransmitter. Insomnia ini bisa terjadi karena ketidakseimbangan zat kimia yang penting di otak yang mengatur tidur, yaitu yang pertama ada melatonin, merupakan hormon utama pengatur siklus tidur bangun atau ritme sirkadia. Jika produksinya terganggu, maka akan menyebabkan insomnia. Kemudian serotonin merupakan hormon yang berfungsi untuk membantu produksi melatonin dan mengatur suasana hati. Kemudian ada gamma aminobutyric acid atau GABA yang berfungsi menenangkan aktivitas otak, membuat otak kita menjadi rileks dan mengantuk. Kemudian ada norepinefrin yang biasanya meningkat saat stres, membuat kita lebih waspada dan sulit tidur jika kadarnya terlalu tinggi. Yang ketiga, ada gangguan hipotalamik pituitary adrenal axis system, di mana HPA adalah sistem hormon stres di tubuh. Jika sistem ini terganggu, misalnya karena stres kronis, maka hormon stres seperti kortisol bisa meningkat dan menyebabkan tubuh tetap siaga sehingga sulit tidur. Jadi awalnya itu dari hipotalamus yang ada di otak merespon stres dan mengirim sinyal ke kelenjar pituitari yang ada di otak juga. Kemudian kelenjar pituitari meneruskan sinyalnya ke kelenjar adrenal. Nah, kelenjar adrenal ini memproduksi hormon kortisol. Jika produksinya berlebihan, maka akan membuat kita insomnia.
Manifestasi klinis dari insomnia ini sebenarnya bergantung pada periode tidur, yang mana ada inisial insomnia, middle insomnia, dan late insomnia. Inisial insomnia ini ditandai dengan kesulitan memulai tidur pada malam hari. Lalu untuk middle insomnia ini ditandai dengan kesulitan untuk mempertahankan tidur, dan late insomnia ini ditandai dengan terbangunnya pada dini hari gitu ya, disertai ketidakmampuan untuk kembali tidur lagi. Nah, tanda-tanda yang lainnya itu, tanda gejala yang lainnya itu berupa ketidakpuasan dengan kuantitas dan kualitas tidurnya, dengan keluhan sulit memulai dan mempertahankan tidurnya, kemudian sleep latensinya lebih dari 30 menit, waktu terjaga setelah onset tidurnya lebih dari 30 menit, efisiensi tidurnya kurang dari 85%, lalu keluhannya itu minimal 3 hari dalam seminggu. Bangun pagi tapi tidak bisa tidur lagi setelah bangun itu, terus masih merasa lelah terus setelah bangunnya, sulit tidur siang gitu ya. Walaupun tubuhnya itu udah lelah tapi sulit tidur siangnya. Karena merasa lelah jadi mudah tersinggung, terus merasa sulit berkonsentrasi pada siang hari karena ya kelelahan itu tadi. Itu ada bagan alur diagnostik untuk gangguan tidur ya, gangguan tidur. Nah, untuk jalur yang paling kiri, bagian yang paling kiri itu kita dinilai atau dicek gitu ya, kesulitan apakah si pasiennya ini kesulitan memulai tidur atau mempertahankan tidur, disertai dengan gangguan fungsi di siang hari gitu ya. Nah, kita lihat gitu, apakah kebiasaan tidurnya itu udah bagus gitu ya, jadwal tidurnya itu udah bagus atau belum. Nah, kalau belum, maka dipertimbangkan atau disarankan ya, direkomendasikan untuk memperbaiki kebiasaan tidurnya dan gaya hidupnya. Terus direkomendasikan juga untuk mencatat tidurnya gitu ya, dan diatur juga jadwal tidurnya. Tetapi kalau jawabannya iya, artinya kebiasaan tidurnya pasiennya itu udah baik, tapi masih ada masalah tidurnya gitu. Maka dilihat lagi apakah pasiennya sedang mengkonsumsi kayak kafein, alkohol, atau obat-obatan yang bisa mengganggu tidur gitu, yang bisa mengganggu tidur. Nah, kalau misalkan iya, maka kita perlu tinjau obat-obatan tersebut dan bisa disarankan penurunan dosis obat-obatan tersebut atau penyesuaian dosis gitu ya, untuk meminimalisir efek yang tidak bisa tidurnya ini, yang menyebabkan tidak bisa tidurnya ini, dan menghindari kayak konsumsi kafein dan alkohol. Nah, tapi kalau jawabannya iya, artinya pasien ini didiagnosis insomnia. Kemudian untuk jalur yang tengah gitu ya, nah itu dilihat apakah kebiasaan tidurnya udah bagus atau belum gitu ya. Nah, jalur tengah ini pasiennya ini mengalami kantuk berlebihan di siang hari. Nah, kita lihat jadwal tidurnya atau kebiasaan tidurnya sudah bagus atau belum gitu ya, sudah baik atau belum. Nah, kalau misalkan tidak gitu ya, sama kayak yang tadi yang pertama, itu disarankan untuk memperbaiki kebiasaan tidur dan gaya hidupnya, juga direkomendasikan untuk mencatat tidur dan mengatur jadwal tidurnya. Tetapi kalau iya, artinya pasiennya ini udah memiliki kebiasaan tidur yang bagus, yang baik gitu ya, cuma masih memiliki rasa kantuk yang berlebihan, mengalami rasa kantuk yang berlebihan di siang hari khususnya. Kemudian dilihat apakah selanjutnya masuk ke alur selanjutnya, apakah pasien ini mengalami mendengkur berat gitu ya, atau kaki gelisah, atau serangan tidur mendadak, atau katapleksi gitu ya. Kalau iya, maka ini tuh
perlu dirujuk ke spesialis tidur. Tetapi kalau tidak, dipertimbangkan apakah konsumsi obat-obatan atau tidak gitu ya. Kalau misalkan konsumsi obat-obatan atau kafein atau alkohol, maka disarankan untuk ditinjau gitu ya obat-obatan yang dikonsumsi, dan hindari makanan-makanan yang dapat mengganggu tidur atau yang dapat menyebabkan kantuk berlebihan gitu. Kemudian untuk jalur yang paling kanan gitu ya, ini yang paling kanan ini, itu perilaku yang tidak biasa di malam hari gitu. Nah, untuk perilaku yang tidak biasa di malam hari itu langsung dirujuk ke spesialis tidur gitu. Karena ini tuh bisa kayak gangguan tidur seperti tidur sambil berjalan gitu ya, atau sleepwalking gitu ya, dan lain-lain. Jadi langsung dirujuk ke spesialis tidur. Diagnostik manajemen untuk insomnia dengan atau tanpa komorbid. Nah, pertama-tama itu kita melakukan anamnesis dulu dan juga pemeriksaan kepada pasien gitu ya. Nah, anamnesisnya ini dimulai dari gejala-gejala, mengidentifikasi gejala-gejala atau keluhan yang dialami oleh pasien, kemudian faktor resiko, dan adanya riwayat konsumsi obat-obatan atau alkohol dan kafein gitu ya, atau bahkan nikotin yang bisa menyebabkan gangguan terhadap tidur gitu ya, gangguan tidur. Nah, kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan fisik atau pemeriksaan laboratorium untuk jika diindikasikan. Nah, selanjutnya selain anamnesis, kita juga perlu melihat sleep history atau riwayat tidurnya, dimulai dari waktu tidurnya gitu. Terus adanya mendengkur atau henti napas gitu ya saat tidur, kemudian riwayat keluhan tidur di siang dan fungsi di siang hari gitu ya, waktu kerja ya, itu bisa menjadi faktor penentu pasien mengalami insomnia. Nah, selanjutnya juga ada bisa menggunakan aktigrafi atau alat kecil ya. Aktigrafi itu yang dipakai di pergelangan tangan, kayak jam gitu yang dipakai di pergelangan tangan. Aktigrafi itu untuk merekam pola aktivitas dan istirahat. Nah, aktigrafi ini dapat memberikan data jadwal tidur dan bangun pasien selama beberapa hari atau bahkan minggu. Nah, bisa juga menggunakan polisomnografi. Selain aktigrafi, bisa menggunakan polisomnografi. Nah, polisomnografi ini digunakan untuk mengukur berbagai parameter fisiologi saat tidur gitu. Jadi seperti gelombang otaknya, gerakan matanya, tonus otot, pernafasan, dan detak jantung saat tidur. Nah, polisomnografi ini atau itu merupakan gold standard untuk mendiagnosis sleep apnea, narkolepsi, dan atau gangguan tidur primer yang lainnya yang seringkali menyertai insomnia. Selanjutnya ada kriteria diagnostik untuk insomnia disorder. Nah, diantaranya itu ada kesulitan untuk tidur ya, kesulit memulai tidur, sulit mempertahankan tidur, terus bangun terlalu dini di pagi hari dan tidak bisa kembali tidur gitu. Nah, adanya gangguan signifikan, misalkan kesulitan tidur ini menyebabkan penderita itu mengalami gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan gitu ya, pendidikan, akademiknya, perilakunya, itu bisa mengganggu di kehidupan sehari-harinya. Lalu frekuensi tidurnya. Nah, kesulitan tidur ini terjadi setidaknya 3 malam setiap minggu, 3 hari per minggu. Nah, durasinya kesulitan tidur ini sudah terjadi setidaknya selama 3 bulan. Kemudian
tidak terkait dengan kondisi lain atau kesulitan tidurnya ini tidak dijelaskan lebih baik oleh atau terjadi secara eksklusif selama kondisi gangguan tidur bangun lainnya seperti narkolepsi atau sleep apnea atau circadian rhythm sleep wake disorder atau parasomnia. Jadi insomnia ini bukan gejala dari gangguan tidur yang lainnya. Terus insomnia juga tidak disebabkan oleh efek fisiologis dari suatu zat, misalkan kayak dari obat-obat tertentu atau dari alkohol atau dari kafein. Terus insomnia ini tidak terkait dengan kondisi medis yang lain, contohnya kayak gangguan mental ya, itu tidak saling terkait gitu. Jadi insomnianya bukan disebabkan karena gangguan medis yang lainnya. Nah, kondisi medis yang lainnya itu kayak misalkan tadi kan gangguan mental seperti major depressive disorder atau generalized anxiety disorder, atau kondisi medis lain itu kayak misalkan nyeri atau ada masalah di gastrointestinalnya gitu. Kemudian, algoritma terapi untuk gangguan tidur. Algoritma ini dibagi menjadi 4 jenis gangguan tidur utama. Yang pertama, obstructive sleep apnea, yang kedua narkolepsi, yang ketiga circadian rhythm disorder, yang keempat insomnia. Untuk obstructive sleep apnea ini dilakukan langkah awal seperti polysomnography atau home sleep study dengan pemberian terapi awal, yaitu nasal CPAP terapi dan penurunan berat badan jika pasien obesitas. Jika masih mengantuk di siang hari atau residual sleepiness, dapat dioptimalkan CPAP untuk mengatasi gangguan pernapasan saat tidur, dan jika tetap mengantuk, bisa ditambahkan modafinil, armodafinil, atau solriamfetol yang direkomendasikan untuk meningkatkan kewaspadaan di siang hari. Namun, jika tidak bisa mentoleransi CPAP, dapat diberikan terapi alternatif seperti alat oral, dioperasi, hypoglossal nerve stimulator, dan terapi posisi tidur. Kemudian untuk narkolepsi dengan gejala utama sleep paralysis, katapleksi, dan halusinasi hipnagogik, diberikan terapi utama seperti venlafaxine, fluoxetine, sodium oksibat, dan pitolosan. Untuk alternatif lainnya ada imipramine, protiptilin, dan seleilin. Jika gejala utamanya adalah kantuk berlebih di siang hari atau excessive daytime sleepiness, dapat diberikan obat stimulan seperti modafinil, armodafinil, solriamfetol, dan pitolisant. Selanjutnya yang ketiga ada circadian rhythm disorder. Untuk jet lag diberikan terapi benzodiazepin reseptor agonis singkat, ramelteon, dan melatonin, dan hindari alkohol. Untuk shift work-nya dapat diberikan terapi tidur siang atau nap, kemudian paparan cahaya terang di malam hari dan kurangi cahaya di siang hari. Jika perlu dapat ditambahkan modafinil untuk kantuk di siang hari dan benzodiazepin reseptor agonis untuk membantu tidur saat siang. Kemudian untuk insomnia ada dua. Yang pertama short term insomnia dengan langkah awal sleep hygiene dan ditambahkan obat benzodiazepin reseptor agonis kerja pendek atau ramelteon. Jika tidak ada respon, dapat diganti ke trazodone atau benzodiazepin reseptor agonis lain, atau dapat diberikan juga DORA atau dual orexin reseptor antagonis. Untuk kronik insomnia diberikan pendekatan awal yaitu perbaiki sleep hygiene, yang kedua tangani kondisi psikiatris atau medis yang mendasari, dan gunakan benzodiazepin reseptor agonis atau dual orexin reseptor antagonis bila perlu. Untuk contoh ramelteonnya ada agonis melatonin reseptor, untuk contoh doranya ada sulforexan. Selanjutnya di sini ada terapi farmakologi. Berikut obat-obatan yang dapat dipakai sebagai terapi farmakologi insomnia. Yang pertama ada golongan non-benzodiazepin, contoh obatnya zolpidem zaleplon. Mekanismenya meningkatkan efek penghambatan neurotransmitter GABA dengan mengikat secara selektif reseptor benzodiazepin 1. Efek sampingnya gangguan fungsi pernafasan, reaksi psikiatrik, dan paradoks. Kemudian golongan benzodiazepin, contohnya lorazepam,
midazolam, estazolam. Mekanismenya mengikat reseptor benzodiazepin stereospesifik pada neuron GABA psikonaptik di beberapa tempat dalam SSP termasuk formasi retikular sistem limbik. Efek sampingnya amnesia anterograd sementara, gangguan memori, reaksi paradoks, ketergantungan fisik dan psikologis, diskrasia darah, meningkatkan enzim hati. Kemudian golongan melatonin reseptor agonis, contoh obatnya ramelteon. Mekanismenya, aktivitas agonisnya ini pada reseptor MT1, MT2, dan MT3 diyakini berkontribusi pada sifatnya yang meningkatkan tidur karena reseptor ini, terutama MT1 dan MT2 yang terlibat dalam pengendalian ritme sirkadian dan pengaturan tidur. Efek sampingnya depresi, sistem saraf pusat, eksaserbasi penyakit autoimun, dapat meningkatkan frekuensi kejang. Kemudian golongan dual orexin reseptor agonis, contoh obatnya suvorexan. Mekanisme kerjanya, neurotransmitter yang mengatur gairah, kewaspadaan, dan nafsu makan, memblokir pengikatan neuropeptida pemicu terjaga orexin A dan orexin B ke reseptor OX1R dan OX2R, diperkirakan dapat menekan dorongan terjaga. Efek sampingnya mimpi yang tidak biasa dapat terjadi dan mengantuk di siang hari. Selanjutnya, ada golongan trisiklik antidepresan, contoh obatnya doxepin, trazodone, dan amitriptilin. Mekanismenya menghambat penyerapan kembali serotonin dan norepinefrin oleh membran neuron presinaptik sehingga meningkatkan konsentrasi mereka di SSP. Efek sampingnya ide dan perilaku bunuh diri, presipitasi mania atau hipomania, efek antikolinergik. Selanjutnya ada golongan antipsikotik atipikal. Contoh obatnya olanzapin, quetiapin. Mekanisme kerjanya difasilitasi oleh angiotensin, gabungan dari situs reseptor dopamin dan serotonin tipe 2, menunjukkan efek antagonis yang kuat pada reseptor serotonin 5-HT2A dan 5-HT2C, dopamin D14, histamin H1, dan A1 adrenergik. Efek antagonis sedang pada serotonin 5-HT3 dan muskarinik M1-5 dan mengikat lemah pada reseptor asam gamma aminobutirat atau GABA-A, benzodiazepin, dan beta-adrenergik. Efek sampingnya ide bunuh diri, efek antikolinergik, misalnya konstipasi, retensi urin, dan serostomia. Kemudian ada golongan antikonvulsan, contoh obatnya gabapentin dan pregabalin. Mekanisme kerjanya mengikat dengan afinitas tinggi ke subunit A281 dari saluran CA yang dikontrol voltase yang dapat ditemukan di presinaps dan dapat memfasilitasi pelepasan neurotransmitter eksitatori yang berperan dalam epileptogenesis dan nosisepsi. Efek sampingnya anafilaksis angioedema, ide dan perilaku bunuh diri, pankreatitis akut, timbulnya jenis kejang baru, peningkatan frekuensi kejang. Kemudian untuk terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan untuk pasien yang mengalami insomnia itu bisa berupa membangun jadwal tidur yang teratur gitu ya, atau sebenarnya sleep hygiene ini tuh sangat penting, yang sangat direkomendasikan pada pasien insomnia. Salah satunya membangun jadwal tidur yang teratur gitu ya, membuat jadwal yang teratur. Terus hanya tidur secukupnya, terus menghindari aktivitas lain di tempat tidur, menghindari memaksa diri untuk tidur, terus membatasi paparan cahaya biru sebelum tidur. Lalu menghindari tidur siang, berolahraga secara teratur, tetapi olahraganya tidak boleh mendekati waktu tidur. Nah, lalu menciptakan lingkungan tidur yang nyaman gitu ya, dan tidak mengkonsumsi alkohol, kafein, dan nikotin, lalu melakukan aktivitas yang menenangkan sebelum tidur. Untuk outcome terapi dari penyakit insomnia sendiri itu memperbaiki pola tidur yang mendasarinya dan juga meningkatkan kualitas tidur pasien. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan.
Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Untuk teman-teman dan ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.